Halo, terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa di like ya. Kembali lagi di segmen belajar bareng Okai. Oke, sebelum mulai kita perkenalan dulu. Nama saya Oki Diansari. Di video kali ini saya akan menyusun tabulasi data primer dan sekunder dan menguji kualitas data tersebut menggunakan aplikasi software statistik atau yang biasa dikenal dengan SPSS. Video ini merupakan tugas besar 1 dari mata kuliah Statistik Bisnis dan Praktikum yang diberikan oleh Bapak dosen Taufik Akbar. Baik, kita mulai pembahasannya membuat tabulasi data primer dan sekunder dengan menggunakan Microsoft Excel dengan tepat. Di sini saya sudah menyiapkan data primer dan data sekundernya, yang mana data ini saya ambil dari repositori Universitas Mercubuana, yang data primernya saya ambil dari pengaruh pemahaman perpajakan dan persepsi wajib pajak UMKM terhadap pemanfaatan insentif PPh final 0,5 ditanggung pemerintah pada masa pandemi COVID yang dimiliki oleh atau yang dibuat oleh Vivian Rubianti. Nah, file ini tinggal copy dan paste aja di Microsoft Excel-nya. Nah, inilah data yang sudah di copy paste pada Microsoft Excel. Tinggal dirapihkan saja seperti ini. Oke, ini adalah data primer yang sudah siap di import ke dalam SPSS. Selanjutnya kita akan import data lagi, copy data lagi ke Excel, yaitu data sekunder. Data sekunder ini juga saya dapat dari repositori UMB yang berjudul Analis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Bank terhadap terjadinya Non-Performing Loan. Kita copy paste juga di Excel, di file yang terpisah, karena nanti data yang primer akan saya import ke SPSS. Nah, data ini tinggal dirapihkan sedikit supaya angkanya bisa terlihat. Oke, seperti ini. Ini adalah data sekunder. Selanjutnya yaitu import data primer ke dalam SPSS, aplikasi SPSS. Sebenarnya ada dua cara input data ke SPSS ini dari Excel, yang mana tinggal di copy paste, bisa dari kolom Excel itu bisa di copy paste atau di import. Nah, kalau import caranya seperti ini. Diklik file, klik import data, pilih yang Excel, klik, lalu kita pilih file kita. Kebetulan saya sudah menyiapkan di desktop, jadi langsung aja di open, klik. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Kita tidak perlu mengeditnya, kita ikuti template saja di checklist pada 3 bagian atas, lalu di OK, dan akan keluar tabulasi datanya di PSSS seperti ini. Tinggal kita setting-setting sedikit supaya lebih rapi. Ini opsional aja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ada responden X1 sampai X8 itu merupakan pertanyaan dari kuesionernya dan total. Nah, ini sudah diupload. Sekarang kita masuk ke variable view. Nah, di variable view ini ada beberapa yang harus di-setting terlebih dahulu. Seperti yang di name ini karena otomatis, jadi karena kita mengimport, jadi otomatis sudah terisi, tidak perlu kita edit lagi ya teman-teman. Lalu di tab sini ada numerik karena memang datanya angka. Lalu di white ini juga tidak diedit. Selanjutnya sampai ke alike juga nggak diedit. Dan yang
diedit atau yang perlu diperhatikan yaitu measurement atau pengukurannya. Yang mana pada saat ini data yang dipakai yaitu data primer yang memiliki sifat kuesioner pasti akan menghasilkan data bertingkat menggunakan skala Likert mulai dari 1 sampai 5, yang mana 1 sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga ragu-ragu, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Sehingga measure pada data primer ini kita ubah menjadi ordinal atau bertingkat. Kita ubah semuanya sampai dengan ke total, diubah menjadi ordinal. Oke, ini udah diubah semua, yang roll juga tidak perlu diubah. Nah, data inilah, settingan seperti inilah yang sudah bisa kita cek analisa validitas dan reliabilitasnya. Gimana caranya? Diklik ke data view, lalu klik analyze, lalu klik correlate dan decorrelate. Analyze, correlate, decorrelate, diklik. Ini untuk mengecek kevalidasian datanya. Nah, kita blok antara X1 kuesioner 1 hingga ke total. Di blok semua lalu diklik. Nah, nanti akan dia berubah. Kalau responden tidak perlu, nggak apa-apa karena ini merupakan penomoran responden aja. Seperti ini ya teman-teman. Lalu diklik yang option, pastikan hanya exclude case pairless saja. Yang diklik selebihnya tidak perlu, diklik continue. Yang ini juga tidak perlu diisi, langsung cancel. Dan yang ini juga tidak perlu diklik, karena kalau diklik data yang ada akan digandakan secara acak. Ini juga mengikuti template saja. Diklik pairing to tail dan flag-nya, lalu klik OK. Nanti akan keluar data correlation seperti ini. Nah, bagaimana cara menguji bahwa data ini merupakan data yang valid? Ada dua cara, namun sebelum ke sana kita harus mengecek apakah data yang dikelola oleh SPSS ini sudah benar dengan data yang kita input. Caranya seperti apa? Dengan melihat N ini. Dengan melihat N atau jumlah responden yang mengisi kuesioner ini. Nah, di sini tercatat 105 responden. Kita akan cek apakah benar N-nya ini 105 sesuai dengan yang kita input di awal. Betul ya, 105. Jadi data ini sudah benar. Data yang dikelola oleh SPSS sudah benar. Selanjutnya kita akan mengecek validasi datanya. Ada dua cara. Yang pertama yaitu mengecek signifikasi to tail pada total kuesioner yang ada di paling kanan, sebelah kanan. Nah, apabila data kuesioner signification to tail-nya lebih kecil daripada 0,05, maka kuesioner atau pertanyaan tersebut bisa dikatakan valid. Namun, hasilnya lebih besar dari 0,05, maka pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. Kita cek ya, di sini totalnya 0000, yang mana pasti sudah dipastikan lebih kecil dari 0,05. Begitu pula yang kedua, sama juga yang ketiga, yang keempat hingga ke-8 kita cek dan hasilnya di bawah 0,05. Sehingga berdasarkan analisis dari signification to tails bahwa pertanyaan ini atau kuesioner ini
bisa dinyatakan valid. Lalu cara kedua yaitu dengan pairing correlation, membandingkan antara R tabel dengan R hitung. R hitung ada pada bagian total ini, sedangkan R tabel adalah tabel R product moment yang bisa kita download di Google seperti ini, yang mana yang digunakan adalah tingkat signifikasinya sebesar 5%. To tail. Sekarang kita lihat di sini N-nya kita ada 105, maka R tabelnya sebesar 0,19. Artinya apa? Jadi kita harus membandingkan R tabel ini dengan R hitung yang ada di correlation ini, total correlation ini. Jadi R hitung kita yang ada di sini lebih besar dari R tabel yang ada di tabel produk moment tadi. Dan ternyata di tabel correlation yang kita punya ini hasilnya semua lebih besar daripada R tabelnya untuk 105 sampel pada korelasi 0,05 to tail yang menghasilkan data 0,19. R hitungnya lebih besar daripada R tabel, sehingga dapat disimpulkan baik menggunakan uji coba Pearson correlation atau menggunakan significant to tail, data yang kita peroleh, data yang kita punya, data primer ini termasuk ke dalam data yang valid. Langkah selanjutnya yaitu kita uji reliabilitas dari data primer ini dengan cara klik analyze, klik scale, dan klik reliability analyze. Lalu yang ini kita cukup blok kuesionernya saja, tidak termasuk total, ke dalam item. Klik, lalu statistiknya diklik, correlation diklik, coefficient diklik, scale if item delete diklik. Selebihnya mengikuti saja. Lalu klik continue. Modalnya alpha, lalu oke. Dan keluarlah data seperti ini. Yang kita baca pada dasarnya hanya case processing summary ini dan reliability statistiknya saja. Case processing summary ini yaitu jumlah data yang diinput sebesar 105, sudah betul ya, berarti SPSS ini sudah mengelola semua data dengan benar sesuai dengan data yang kita input. Nah, selanjutnya reliability statistik. Kita lihat dari combat alfanya sebesar 897. Nah, pada buku Profesor Imam Ghazali, kutipan dari Numeli, apabila nilai cobalt alpha di atas 0,7, maka item pertanyaan dalam kuesioner dapat diandalkan atau reliable. Kalau di bawah 0,7 itu dikatakan tidak reliable, sehingga dapat disimpulkan bahwa data primer yang diinput ini dapat dikatakan reliable. Sehingga dapat disimpulkan data primer yang diinput pada aplikasi SPSS ini dapat terbukti validitas dan reliabilitasnya. Oke guys, akhirnya sudah terjawab 4 pertanyaan dari tugas besar 1 ini. Mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.